Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang timeline pemahaman manusia terhadap Tuhan dan fakta saintifik tentang keberadaan Tuhan. Timeline pemahaman manusia tentang Tuhan berisi menjabarkan pemahaman manusia tentang Tuhan. Kedua, biografi Thomas Aquinas berisi biografi tokoh. Dan ketiga, apa itu kosmologi? Berisi penjelasan tentang teori saintifik kosmologi. Keempat, argumentasi berisi argumen-argumen fakta saintifik tentang Tuhan. Kelima, kesimpulan berisi kesimpulan dari semua pembahasan materi. Lalu terakhir, penutup berisi penutup pembahasan. Halo, di sini saya akan menyampaikan animisme dan dinamisme. Kepercayaan animisme adalah kepercayaan kepada makhluk halus dan roh, merupakan asas kepercayaan yang mula-mula muncul di kalangan manusia purba. Kepercayaan animisme mempercayai bahwa setiap benda di bumi ini mempunyai jiwa yang masih dihormati agar roh tersebut tidak mengganggu manusia. Di Indonesia, kepercayaan animisme berakar kuat hingga bertahan sampai saat ini. Sebagai contohnya, pada suku Ngaju di Kalimantan, yang menganggap roh nenek moyang sebagai orang yang menjaga kelestarian kampung, sungai, dan sawah sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sementara suku Toraja mempercayai bahwa roh nenek moyang adalah penjaga serta pelindung, sehingga tanpa restunya hidup akan mengalami musibah dan bencana. Contoh lain dapat ditemukan pada sebagian masyarakat Jawa yang percaya tentang penghuni laut pantai selatan yaitu Nyai Roro Kidul. Masyarakat di wilayah pantai selatan Jawa yang percaya Nyai Roro Kidul mempunyai hubungan erat dengan Mataram, seperti Yogyakarta, akan memberi sedekah laut agar terhindar dari bahaya. Kedua, kepercayaan dinamisme berasal dari bahasa Yunani dynamos yang artinya kekuatan atau daya. Maka dari itu, dinamisme adalah kepercayaan bahwa benda-benda di sekitar manusia mempunyai kekuatan gaib. Kekuatan gaib tersebut bisa terdapat di api, batu-batuan, pohon, binatang, dan manusia. Contohnya seperti masyarakat Majusi yang menyembah api. Lalu manusia di zaman Nabi Muhammad yang mayoritas masyarakatnya menyembah berhala bernama Lata dan Uzza. Masyarakatnya sering bersumpah mengatasnamakan kedua berhala ini. Totemisme. Totemisme merupakan keyakinan bahwa binatang tertentu patut dipuja karena suci dan mempunyai kekuatan gaib di dalamnya. Biasanya, binatang yang disembah tidak boleh diburu dan dimakan. Contohnya, binatang yang dianggap suci antara lain ialah ular, sapi, dan harimau. Monoisme. Monoisme adalah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada masa ini, manusia mulai berpikir lebih jauh dengan apa yang dialaminya selama hidup. Hal itu meliputi pemikiran siapa yang menciptakan, menghidupkan, dan mematikan manusia, tumbuhan, serta binatang. Manusia juga menyimpulkan bahwa terdapat kekuatan yang tidak bisa ditandingi oleh kekuatan manusia. Kosmologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara ruang dan waktu terhadap alam semesta. Dalam kosmologi, Thomas Aquinas berpendapat bahwa manusia dapat mengenal Allah melalui akal yang mereka miliki, meskipun pengetahuan tentang Allah yang mereka peroleh dengan akal tersebut tidak jelas dan menyelamatkan. Dengan akal yang mereka miliki, manusia sebagai makhluk Tuhannya dapat mengetahui bahwa Allah itu ada dengan sifat-sifat yang dimilikinya. Santo Thomas Aquinas menyampaikan 5 bukti sebagai berikut. Yang pertama, adanya gerak di dunia mengharuskan kita menerima bahwa ada penggerak pertama, yaitu Allah. Menurut Thomas, apa yang bergerak tentu digerakkan oleh sesuatu yang lain. Gerak menggerakkan ini tidak dapat berjalan tanpa batas. Pasti harus ada penggerak pertama. Penggerak pertama ini ialah Allah itu sendiri. Yang kedua, di dalam manusia di dalam dunia yang diamati terdapat suatu tata tertib sebab-sebab yang membawa hasil atau yang berdaya guna. Tidak pernah ada sesuatu yang diamati yang menjadi sebab yang menghasilkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, maka harus ada sebab berdaya guna yang pertama, inilah Allah. Dan yang ketiga, di dalam alam semesta terdapat hal-hal yang mungkin ada dan tidak ada. Oleh karena itu, semuanya tidak berada sendiri, tapi diadakan. Dan karena semuanya itu dapat rusak, maka ada kemungkinan
semua itu ada atau semuanya itu tidak ada. Jika segala sesuatu hanya mewujudkan kemungkinannya saja, maka harus ada sesuatu yang mewujudkan suatu keharusan. Padahal sesuatu yang adanya adalah suatu keharusan, adanya itu disebabkan oleh sesuatu yang lain. Sebab-sebab itu tidak mungkin ditarik hingga tiada batasnya. Oleh karena itu harus ada sesuatu yang perlu dan mutlak, yang tak disebabkan oleh sesuatu yang lain. Inilah Allah. Yang keempat, di antara segala yang ada terdapat hal-hal yang lebih atau kurang baik. Lebih atau kurang baik, benar, dan lain sebagainya. Apa yang lebih baik adalah yang lebih mendekati apa yang terbaik. Jadi, jika kalau ada yang kurang baik, maka yang baik dan yang lebih baik, semuanya mengharuskan adanya yang terbaik. Dari semuanya dapat disimpulkan bahwa harus ada sesuatu yang menjadi sebab dari segalanya yang baik, segalanya yang benar, segala yang mulia, yang menyebabkan semuanya itu adalah Allah itu sendiri. Yang kelima, kita menyaksikan bahwa segala sesuatu yang tidak berakal seperti umpamanya tubuh ilmiah berbuat menuju akhirnya. Dari situ tampak jelas bahwa tidak ada kebetulan saja semuanya itu mencapai akhirnya. Tapi memang dibuat begitu, maka apa yang tidak berakal tidak mungkin bergerak menuju akhirnya. Jika kalau tidak diarahkan oleh suatu tokoh yang berakal berpengetahuan, ya tidak bisa. Dan inilah Allah. Dari kelima bukti di atas, kita dapat mengetahui bahwa ada suatu tokoh yang menyebabkan adanya segala sesuatu, tokoh atau aktus yang berada karena dirinya sendiri, yaitu Tuhan. Tetapi semua itu tidak dapat membuktikan hakikat Allah yang sebenarnya kepada manusia. Para insan tahu batas bahwa Allah ada tanpa mengetahui wujud realnya. Namun pada dasarnya para manusia memang memiliki beberapa pengetahuan filsafat tentang Allah itu sendiri. Sekian, terima kasih. Thomas Aquinas, salah satu tokoh filsafat barat pada abad pertengahan, dilahirkan di Lombardi, Rosasika, daerah di Kerajaan Naples, Italia pada tahun 1225. Ketika berumur 5 tahun, Thomas Aquinas mulai belajar di biara Benedictus di Monte Cassino hingga dia berusia 15 tahun. Setelah selama 10 tahun belajar di Monte Cassino sebagai pendidikan dasar guna menjadi seorang biarawan, dia melanjutkan memperdalam ilmu bahasa di negara lain dengan beralih menjadi seorang orto Dominikan. Thomas Aquinas mendapatkan teori-teori filsafat Aristoteles dari Aristotelian termasyhur saat itu, Albertus Agung. Semasa hidupnya, Thomas Aquinas berjasa dalam memberi kuliah bidang filsafat dan teologi di beberapa kota yang ada di Italia, yaitu kota Anagni, Orvieto, Roma, dan Vitebro. Thomas Aquinas, seorang teolog yang terkenal pada era abad pertengahan, meninggal dunia ketika berusia sekitar 50 tahun pada tanggal 7 Maret 1274. Pemikirannya tidak lenyap seiring dengan kepergiannya dari dunia fana, tetapi tetap melegenda dan senantiasa masih digunakan sebagai rujukan bahkan pada masa kini. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 6 mahasiswa. Yang pertama, Muhammad Diva dengan NPM 220710101122. Lalu Rafino Akmal dengan NPM 220710101044. Dan selanjutnya Fauzan Arif Ramadan dengan NPM 220710102001. Selanjutnya Gahtan 220710101028. Dan Dito Ardianto dengan NPM 22071010100172. Dan yang terakhir Muhammad Haidar Ali dengan NPM 220710101036.